sampean yakin pangeran niku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru yo mlaku, dipimpin kiai bener yo mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti yo mlaku. Yang TV sering ono berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong yo ora terus gedeng Islam, yo nyalahno ustad iku. Yo ono Islam dibajak, ekstremis yo muni Islam, sekuler yo muni Islam, liberal yo muni Islam. Ya Islam baik-baik saja, ora ono masalah, biasa mawon. Yo rame ini dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua pihak. Rasulullah rak sayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemene terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok harus tegas, kalau gak tegas gak bisa basmi akar-akarnya. Sing jari persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya sing nyelesai, aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tiga, nurut ya nurut mergo dipecat, tapi terus balik lo sidik. Balik lo apa? Sidik. Masjid ki ngoten nasibe, kiai ki ngoten. Ono di murid ku ada, di santri kata sing kiai ki kata. Ono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu apa yang anakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid. Dadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur tas tak omongi. Lah apa ngare itu ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah. Piye kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, iki ora urusan iku, Gus. Ya urusane urga ketamir dadi ben keren, pas ketamir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kowe. Nak pengiran ra butuh iku, pengiran kepengine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolah ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran yo bus sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop ono bus aja kok mandek mergo itikaf ayo kecewa lho. Supaya aku piye dicape ra padahal kula yo nyucup yo hormat, tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono wis biasa wae, kula biasa. Tapi sesuai sadar deh. Bareng ngajak wong ora gelem. Akhirnya sadar. Jebule ngadul jeneng nganggo sembang kula ya suwi wong luwih ngadul aku di bangku. Lah pintu tapi ngadul kowe ya. Wong aliran sesat temen. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nek rame banget terus bakal penrol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nah iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape loro ape berobat ra iso. Nek lorone emergensi astagfirullah minna minkum taqabbal ya karim. Ajane semburu leren maling leren, copet leren, iku ape nek iso ngumpul lho iku. Makanya ngaji ku ambek wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang itu yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, meliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Makanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Yang penting ora dadi germo, ora pengedar narkoba. Itu ora kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedar narkoba itu ndak. Pengerusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah.
efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mereka ngomong ngono terus wong wae nang ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulannya nang ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Ora sing ada akibat timbang turu ning omah dene aduk. Aduk ibadah ning masjid terus aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu yang akeh ulama itu mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu loh nih Rembang. Oh tambah sepi, karena ulama cara berpikir, jangan kerja ya, gada ngernet ya, gada mulang ya ibadah. Akhirnya orang masjid pas raweh. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus soal saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya dia semi-semi teman sama dia. Saya mau ngene, jong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja jadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot? Demi nak mirno masjid. Kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid? Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Nah, makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan Gus tahun bisa, nusuk ujian rasa setuju. Tak bukti kalau dia habis nafsi tak tes. Ya wes aku setuju. Syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir khatun nafsi enggak? Khatun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede mergo pengurus takmire kok pengen pas era dene tau pengajian gede. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian gede. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu. Supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun nafsi. Bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong, itikaf ya sunat, baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkal loh dari ulama. Karena bagi pengurus masjid, baik itu pas Ramadan yang masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu, malah ya tidak ada yayasan yatim piatu. Bagi KPIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya saudara. Jadi tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kun ade dhuwit luwih gak ono cahaya yatim, gak ono masjid, gak payu travelnya. Tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diukala-kali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap suka. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah torekoh ya ibadah terbaik itu torekoh. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita ada. Tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya, gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, ya Rasulullah masa urusan gitu ibadah. Ayat ahaduna syahwatahu wa wala li ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab kata Nabi fakih falawatuha fi haramin akana ali wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seknya atau aktivitas seknya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terkata Nabi wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa pahala.
terakhir Nabi ngendikan aku fusyarroka anin nas fa inna sadaqatan minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Taku fusyarroka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena tidur gak ganggu wong. Iya, paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi taku fusyarroka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ono bajingan mati, wong apik, sereso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan. Saya iki mayit niku wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati apik dong sereso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lu sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik, berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik matine ora apik wonge. Wong gak trimo pikirane apik lu. Wonge lagi ae ndake pinter maksudnya. Apik ngene iki. Ngomong keberatan. Ayo ngomong apik, enggak usah kan wedi. Iki apik. Nah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Siwa wasa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Mendapat meskipun kamu kadang tidak cocok. Bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik, karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang, kebaikan itu sekian apa? Bentuk.